Bersyukur hari ini tepat 1 tahun saya bekerja di ruang guru. Nah, ini bukan karena kuat dan hebatnya saya, tapi saya percaya ini karena penyertaan Tuhan juga. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah saya tanyakan kemarin di Instagram. So, keep on watching. Oke, pertanyaan pertama yang paling banyak muncul. Jadi saya sudah siapkan jawabannya di sini, gengs. Jadi saya akan menjawab dari yang saya sudah tulis semalam. Nah, pertanyaan pertama. Apa hal yang tidak menyenangkan dan yang menyenangkan selama kerja di ruang guru? Oke, saya jawab dari yang pertama, yang tidak menyenangkan dulu. Oke, yang tidak menyenangkan pertama, banyak tekanan. Nah, teman-teman tahu pekerjaan itu kan ada tujuannya, ada targetnya. Nah, kayak saat ini saya itu FEC di Departemen Sales and Marketing. Jadi teman-teman tahu kalau marketing itu seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya saya tidak capai target, nah disitulah saat-saat yang paling menyeramkan dalam hidup. Jadi ditelepon, ini kenapa, ada apa Sagita, masalahnya apa, terus solusinya nanti gimana, ya begitu. Pokoknya penuh tekanan, entah itu dari atas, 1 tingkat di atas, 2 tingkat di atas, seperti itu. Terus ya waktu 1-3 bulan pertama itu betul-betul waktu yang menyiksa yang saat jadi FEC. Karena kan ini pekerjaan pertama, terus job desk-nya seperti ini, terus ada lagi targetnya, tambah lagi banyak tekanan, jadi betul-betul menyiksa gitu. Oke, yang kedua, kita harus pintar acting. Nah, kenapa sih harus pintar acting? Jadi karena pekerjaannya kita itu ketemu sama siswa, kita harus tetap ceria, ya harus tetap ceria. Jadi kalau misalnya nih kita semalam ada masalah dan habis menangis jadi-jadinya, penuh amarah, penuh emosi, tapi ketika kita bertemu sama siswa, masalahnya kita itu harus kita tinggalkan di depan pintu sebelum masuk kelas. Masalahnya kita itu harus kita tinggalkan di kamar sebelum kita bertemu mereka secara virtual di webinar. Seperti itu teman-teman. Jadi kayak, hai, halo adik-adik, apa kabar? Semuanya baik? Nah, meskipun kayak kita tidak baik-baik saja gitu. Itu jadi tantangan juga sih buat saya. Jadi hal yang tidak enak buat saya selama kerja di ruang guru selama ini, seperti itu. Yang ketiga, kita harus siap ketemu sama siapa saja. Nah, jadi kan kita itu ketemu sama siswa. Tapi teman-teman tahu di FEC itu kita harus siap ketemu sama siswa dari kelas 1 sampai siswa kelas 12. Nah, bukan cuman itu. Kadang biasa kita bisa bicara sama guru, bahkan kepala sekolah. Jadi ini diri ini harus siap nih. Kalau ketemu sama siswa kelas 3 SD harus seperti apa caranya. Kalau ketemu sama kelas 12 harus seperti apa. Seperti ketemu sama kepala sekolah harus gimana gitu. Bahan apa yang akan kita bicarakan, bercandaannya seperti apa gitu. Yang keempat, jadi di ruang guru itu, di FEC khususnya di bidang sales and marketing, jadi kayak minggu ini nanti strateginya seperti ini. Jadi kalau hadapi siswa yang tipenya seperti ini, metodenya harus pakai cara yang ini. Oke, yang terakhir yang kelima. Nggak tahu ya, untuk saat ini yang kelima terakhir. Nggak tahu nanti akan berkurang atau nanti akan bertambah. Nah, yang kelima itu harus menyesuaikan diri cepat dengan rekan kerja. Karena selama saya di FEC itu, jadi saya berapa kali rolling sama rekan kerja gitu. Jadi saya dipindahkan di tim ini, biasa tim ini si orang itu masuk di tim saya begitu. Jadi kayak orang baru lagi, harus pengenalan diri lagi, menyesuaikan karakter lagi, seperti itu. Jadi kayak rekan kerjanya tuh tidak menetap. Jadi kita harus pintar-pintar kayak
oh dia pribadinya seperti ini, jadi saya harus seperti ini nanti. Tiba-tiba 2 bulan kemudian si rekan kerjanya ini pindah divisi atau di rolling gitu, atau bisa jadi dia resign. Kita harus menyesuaikan lagi dengan orang yang baru, seperti itu. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Tadi kan sudah yang tidak menyenangkan. Nah, sekarang hal yang menyenangkan selama kerja di ruang guru. Nah, hal yang pertama, jam kerja di ruang guru itu bebas dan sedikit. Maksudnya bebas dan sedikit gimana? Nah, misalnya kalau kita school visit, nah kita masuk biasanya jam 8 terus sampai jam 10 di kelas-kelas gitu. Kita konsultasi sama mereka. Nah, setelah itu kita bebas mau nongkrong sama teman-teman FEC atau mau pulang istirahat dulu. Terus kalau kita webinar juga. Kalau kita webinar itu kan biasanya cuma 1 jam selama sesi. Nah, biasanya itu 1 hari ada 2 webinar. Biasanya webinar itu jam 4 sore sampai jam 5 sore. Biasanya dari jam 8 pagi sampai 10 pagi. Misalnya begitu ya. Nah, jadi setelah itu dan sebelum jam webinar itu, kita ada waktu untuk istirahat, untuk santai-santai. Nah, tapi dengan catatan, saat selesai webinar ataupun school visit, kita harus tetap pegang HP. Kenapa sih pegang HP? Karena kan setelah kita dari sekolah, dari webinar, kita itu ada yang namanya follow up. Jadi kita lanjut berkonsultasi, berbincang dengan siswa, tanya kendala belajarnya itu lewat WhatsApp gitu. Jadi secara personal gitu, gengs. Jadi jam kerjanya itu kita yang atur gitu, kita yang menyesuaikan gitu. Kalian paham gak sih teman-teman? Semoga kalian paham. Ya, seperti itu. Yang kedua, kerjanya itu modal bicara saja. Bicara saja. Nah, jadi kayak ini kan kita lebih banyak bicara sama siswa, sharing-sharing sama mereka. Nah, karena saya itu tipenya yang suka bicara, suka sharing seperti ini, jadi kayak pekerjaanku itu kayak bukan pekerjaan. Ya, kalian mengerti kan teman-teman? Kalian pasti mengerti. Jadi kayak tiba-tiba berbincang-bincang, bicara-bicara sama siswa, tiba-tiba gajian gitu. Jadi I love this job gitu. Saya suka pekerjaanku. Jadi ya saya suka pekerjaanku ini. Terus selanjutnya yang ketiga, bisa menambah relasi. Jadi banyak teman nih di semua Indonesia, baik teman-teman siswa, banyak kenalan, bisa bangun relasi, lebih banyak lagi. Jadi kalau misalnya nanti one day saya akan ke Ambon, jadi saya akan berjumpa sama teman-teman yang di Ambon. Kalau saya ke Sorong gitu juga, atau ke Bau-Bau, ke Wakatobi, atau kemanapun itu saya pergi, di sana saya ada teman-teman siswa. Itu sih enaknya. Terus yang keempat, nah jadi rekan kerja di ruang guru itu rata-rata masih pada anak-anak muda. Adapun yang usianya kayak sudah tua, tapi jiwa-jiwanya semua itu jiwa-jiwa muda, gengs. Jadi kayak kita santai kalau kerja begitu. Meskipun ya banyak tekanan, tapi setelah itu kembali lagi santai, tidak tegang-tegang kerjanya, karena itu rekan kerjanya gokil-gokil, keren sih. Terus kayak FEC sama satu tingkat di atasnya itu FEC koordinator, terus ada lagi AM. Itu kayak jaraknya tidak terlalu jauh, maksudnya hubungannya begitu. Jadi kayak kita tidak canggung-canggung sama mereka. Betul, kita tetap saling menghargai, tapi kayak tidak merasa sungkan, masih tetap menghargai, tapi kayak merasa bebas untuk berbicara sama atasan gitu. Itu sih yang enaknya di ruang guru. Jadi kayak kita tidak merasa kecil saat kita kerja di sini, seperti itu. Kita tidak merasa kayak saya bawahan, saya tidak berhak untuk bicara sama atasan, atau
takut bicara sama atasan. Tapi kalau di ruang guru kita dengan bebas, dengan tidak merasa canggung untuk bicara sama atasannya kita atau rekan kerjanya kita, seperti itu. Oke, yang kelima, kalau kita school visit, kita webinar, kita keluar kota, itu biasanya ditanggung uang makan, uang transportasi, uang pulsa, dan uang penginapan. Nah, yang keenam, kita ada waktu untuk jalan-jalan. Kayak misalnya kita keluar kota, kan sekolahnya itu biasanya dari Senin sampai Jumat. Nah, Sabtunya itu kita bisa pakai untuk pesiar di kota yang kita datangi itu, gitu gengs. Wah, keren, menyenangkan. Yang ketujuh, kita dilatih untuk public speaking. Nah, saya nanti masuk di ruang guru baru kayak lebih berani untuk maju ke depan gitu. Waktu saya kuliah kayak jarang-jarang ada waktu untuk berbicara di depan, tapi bersyukur di ruang guru lebih banyak kesempatan untuk maju di depan umum, berbicara di depan umum, seperti itu guys. Yang ke-8, akhirnya saya bisa smiling voice. Nah, teman-teman kan kita banyak juga menelpon siswa. Nah, smiling voice itu ya kayak gini, hai gitu. Jadi kayak contohnya begini, kayak kalau saya telepon siswa dulu di awal-awal saya masuk kerja, cuma datar gini, halo dek, ya ini dengan Kak Ayusa Gita dari ruang guru, benar ini dengan adik Syah, gitu. Kayak cuma biasa-biasa aja. Nah, tapi setelah saya tahu smiling voice itu apa, jadi kayak enak bicara sama siswa. Gini contohnya, halo, iya selamat siang dek Syah. Ya, kenalin ini dengan Kak Ayusa Gita. Heeh. Ya, kamu kan tadi yang di sekolahnya kelas 8A. Iya, Dek. Gimana? Nah, gitu. Jadi kayak senyumnya kita, perasaannya kita meskipun tidak dilihat siswa tapi sampai ke telinganya gitu, sampai ke perasaannya. Seperti itu, guys. Oke, terakhir yang ke-9. Yang ke-9 itu isu pendidikan, kita harus up to date. Jadi lebih percaya diri untuk sharing ke siswa karena kita tahu nih isu pendidikan saat ini apa sih gitu. Terus jadi lebih banyak bahan untuk bicara sama siswa. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut di pertanyaan nomor 3. Satu tim FEC itu berapa orang? Nah, itu tidak menentu sih gengs, tergantung kebutuhannya klaster. Jadi saya pernah timku saya cuma 2 orang. Terus pernah juga saya ada di 6 orang. Terus pernah juga di 4 orang begitu. Dan saat ini kembali lagi ke 6 orang. Jadi tergantung sih klasternya, kebutuhan daerahnya itu berapa orang. Seperti itu. Jadi tidak ada tolak ukurnya harus sekian banyak FEC-nya. Gitu. Oke, pertanyaan yang ke-4. Gajinya berapa? Kasih tahu nggak ya? Oke, jadi gaji di FEC itu lebih dari cukup, gengs. Nah, selain kita dapat gaji pokok, kan kalau kita school visit atau kita keluar kota itu, kita dikasih juga, ditanggung juga segala sesuatunya. Nah, jadi otomatis gaji pokok tersimpan. Dan yang ketiga juga, kalau misalnya kita capai target, kita akan dapat insentif. Jadi, gaji sebagai FEC di ruang guru itu lebih dari cukup. Pertanyaan nomor 5. Status karyawan saat ini, kontrak atau tetap? Nah, di ruang guru itu kita bisa jadi pegawai tetap kalau masa kerjanya kita itu sudah 1 tahun. Maksudnya 1 tahun kita sudah lewati. Terus direview lagi apakah dia ini layak untuk jadi pegawai tetap atau tidak, seperti itu. Jadi karena saya kemarin baru 1 tahun, jadi status saat ini masih pegawai kontrak. Dan doakan gengs, semoga kedepannya bisa jadi pegawai tetap atau bisa pindah di divisi lain, bisa 1 tingkat lebih dari FEC gitu. Ada amin saudara-saudara. Pertanyaan nomor 6. Kontrak sebagai FEC itu berapa bulan? Nah, menurut pengalamanku
waktu saya jadi FEC di tahun lalu, saya dikontrak itu pertama 7 bulan, selanjutnya 7 bulan lagi gitu. Dan menurut teman-teman klaster juga rata-rata itu dikontrak ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan. Kalau yang dikontrak langsung per tahun kurang tahu ya, soalnya di klasterku berbulan-bulan. Next, ini pertanyaan yang ke-7. Ada yang bertanya soal step proyek ruang kelas kemarin di Bau-Bau. Ini sama juga, hampir sama juga dengan yang di Sorong kemarin, yang bulan November saya pergi kemarin tuh. Nah, jadi kalau setiap proyek seperti ini bukan kita tim FEC yang urus. Jadi di atasnya FEC itu ada FEC koordinator, terus ada account manager, terus ada regional lead. Jadi 3 orang ini yang mengurus soal hal-hal seperti ini yang kayak masuk ke pemerintahan, itu urusannya mereka. Kalau FEC kita tugasnya cuman sebagai istilahnya kayak trainer gitu. Jadi kalau sudah deal, sudah sepakat semuanya, sudah bisa masuk di daerah itu, kita yang jadi trainer di guru-guru atau siswa. Jadi kita yang akan mengajarkan ke mereka cara pakai si ruang kelas itu ataupun si ruang guru. Seperti itu. Jadi kalau ditanya step-stepnya, saya nggak bisa jawab gitu ya nih. Oke, pertanyaan yang ke-8, tips lolos training. Ini kayaknya dari anak STAR deh. Nah, untuk kalian yang lagi training saat ini, cuman 1 tipsnya, harus dapat paid. Nggak deng. Jadi selain harus dapat paid, kalian juga jangan lupa kerjanya pakai hati, niatnya, motivasinya untuk membantu siswa supaya mereka mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, yang layak, seperti itu. Jangan kayak kerja pikirnya supaya bisa lulus training, supaya bisa dapat gaji. Kalau kerja seperti itu kayak terasa berat menurutku, yang pernah saya alami gitu. Jadi kalau kerja sebagai trainee ataupun sebagai FEC, kerjanya harus pakai hati gitu. Niatnya memang mau bantu siswa. Oke, pertanyaan yang ke-9, pengalaman yang tidak dilupakan selama kerja di ruang guru selama setahun ini ya. Oke, jadi pengalaman yang pertama itu saya pernah diajak jadi pembicara sharing kepada anak-anak STAR. Terus pernah diajak ikut FGD mewakili teman-teman FEC itu. Jadi teman-teman FEC itu dari seluruh Indonesia, jadi ada kayak 10 orang kalau tidak salah, dan saya salah satunya di situ. Jadi kayak merasa bangga, bersyukur, karena saya pikir gini, saya siapa sih saya ini sampai dikasih kesempatan seperti itu. Puji Tuhan, bersyukur dipercayakan hal-hal seperti itu, padahal secara pribadi kayak merasa tidak mampu, merasa rendah diri, tapi dipercayakan juga gitu. Itu sih yang paling berkesan selama yang paling tidak bisa dilupakan selama di ruang guru dalam 1 tahun ini. Pertanyaan nomor 10, ini pertanyaan paling hot kayaknya. Pernah cinlok? Pernah. Enggak deh, yang canda pernah. Jadi kayak kalau di ruang guru itu kan kita lebih banyak waktu keluar kota atau pergi ke sekolah-sekolah. Terus ada teman tim yang laki-laki. Jadi jujur kayak merasa senang kalau misalnya ada teman-teman laki-laki, ada tim laki-laki yang sama-sama dengan kita, karena kayak merasa dilindungi, kayak merasa dijaga gitu, merasa ada yang perhatian seperti itu. Jadi tapi kalau masalah cinlok terus jadian nggak pernah, guys. Oke, lanjut di nomor 11. Ini nggak tahu pernyataan atau pertanyaan. Saya pernah juga dapat DM seperti ini, bilang ruang guru terus. Nah, ya memang jujur saya harus diakui. Jadi 1 tahun terakhir ini saya banyak update tentang ruang guru. Nah ini sebenarnya bukan karena ruang gurunya sih, tapi nggak tahu kalau teman-teman menganggapnya seperti itu. Kalau misalnya saya sudah sombong dan menyakiti hati teman-teman soal postinganku tentang ruang guru, maafkan aku, gengs. Tapi
kalau one day saya sudah tidak kerja di ruang guru, nanti kalau saya kerja di startup lainnya, atau saya akan buka usaha, atau nanti saya akan memilih jadi ibu rumah tangga saja, tetap saya akan posting kehidupanku begitu ya. Jadi bukan cuma karena saya di ruang guru. Jadi nanti saat saya di tempat lain juga pasti saya akan posting seperti ini. Tetap saya akan sharing kehidupanku, sharing berkat lewat kehidupanku ke sosial medianya saya, baik itu Instagram, Facebook, ataupun di YouTube. Ini pertanyaan ke-12, pertanyaan yang terakhir. Are you happy? Ya. Ini pekerjaan pertamaku, gengs, di ruang guru. Terus bisa bertahan selama 1 tahun ini, pekerjaannya nyaman, terus banyak orang-orang yang menginspirasi, banyak dapat kenalan, sangat-sangat bersyukur, bangga bisa jadi bagian dari aplikasi ruang guru gitu ya. Thank God untuk pekerjaan ini, merasa bersyukur bisa membantu siswa, bisa berbagi masalah sama mereka, bisa mendengar keluhannya mereka ya. Oke, ini yang terakhir, jadi bukan pertanyaan tapi kalimat pendukung. Terima kasih 2 orang ini, kalian luar biasa. Dan buat orang-orang dekat yang sudah selama ini, yang sudah mendukung, yang menyemangati selama 1 tahun bekerja, terima kasih banyak. Dan juga buat kalian teman-teman di Instagram maupun di YouTube dan Facebook, kalian luar biasa. Saya pun juga semangat berkonten seperti ini gara-gara kalian, guys. So thank you semuanya. Sampai jumpa di sharing berikutnya. Semoga sharing ini bisa jadi berkat juga buat kalian yang saat ini mau masuk di ruang guru, ataupun juga penasaran sih di ruang guru itu seperti apa. Sampai jumpa di pertanyaan dan jawaban selanjutnya. Bye.